Dia adalah pribadi yang kudus, satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang pernah ada, pernah lahir di muka bumi ini. Dia lahir bukan karena ketentuan manusia. Ketika Yesus lahir di dunia ini, maka kabar pengampunan dosa diberitakan kepada semua orang yang mau menerima Dia. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya karena Dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya, dan Dia juga berkuasa untuk mengembalikan kehidupannya. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dia juga berkuasa atas semua yang bernafas di atas muka bumi ini. Yesus Kristus, Dia adalah sumber kehidupan, dan Dia juga memberikan kehidupan kepada semua umat manusia, tidak terkecuali apapun agamamu. Ketika kita masih bernafas sampai hari ini, atau ketika kita masih hidup sampai hari ini atas kemurahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, tema yang akan saya bahas pada saat ini adalah mengenal Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang memberikan jaminan, kepastian bagi umat-umatnya, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian. Dan salah satu jaminan kepastian itu adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah kebutuhan terbesar semua manusia yang hidup di kolong langit ini. Apapun keberadaanmu, apapun keberadaan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, status sosial kita, semuanya membutuhkan namanya pengampunan dosa. Dosa, kalau berbicara tentang dosa, dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan, atau pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan. Dosalah yang membuat hidup manusia hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegelisahan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran. Dosalah yang membuat manusia takut mati. Dosalah yang membuat manusia tidak memiliki pengharapan. Dosa juga yang membuat manusia hidup di dalam
tidak hidup di dalam kebahagiaan. Maka yang menyebabkan semuanya itu adalah dosa. Tuhan mau supaya semua manusia, siapapun kita, hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Tetapi kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang hidup di dalam dosa yang sama. Mereka hidup di dalam dosa dan warisan yang sama. Apapun keberadaan kehidupan kita. Dan kita tahu, manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, siapapun dia dan apapun keberadaan yang pernah hidup, tidak ada satu nama, tidak ada satu pribadi yang sanggup dan mampu untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Kita bisa sebut siapa manusia yang hebat yang pernah hidup di muka bumi ini. Tetapi tidak ada satu nama yang berani berkata, yang sanggup dan mampu berkata bahwa oleh karena namaku dosamu sudah diampuni, selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Dosalah yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Dosalah yang membuat manusia itu selalu diintimidasi, selalu berkata bahwa kita itu tidak layak. Dosalah yang membuat seringkali hidup kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Itu karena dosa. Dan Tuhan mau menyelesaikan itu. Yesus mau untuk menyelesaikan itu. Karena di dunia ini tidak ada satu agama pun yang sanggup dan mampu untuk melepaskan hidup kita dari belenggu-belenggu kuasa dosa. Agama apapun di muka bumi ini yang pernah ada, bahkan yang ada, tidak mampu dan tidak sanggup untuk menyucikan hidupmu dari dosa dan kesalahan. Karena agama bukan buatan Tuhan. Agama ada karena manusia, supaya manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi agama malah menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan, untuk manusia dapat mengalami, menerima kelepasan dari dosa itu. Dan juga tidak ada satu gereja pun di muka bumi ini yang sanggup dan mampu untuk mengampuni dosa. Tidak ada satu pendeta pun yang mampu untuk mengampuni dosa manusia. Karena pendeta juga manusia terbatas. Pendeta juga hidup karena mengalami pengampunan dosa yang dari Tuhan. Oleh karena itu, pada saat yang indah ini, kita harus menyadari bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sepopuler apapun hidup kita, sekaya apapun
1 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini kata umat tidak tertuju kepada satu agama, tidak hanya tertuju kepada satu negara, tetapi kata umat di sini tertuju kepada setiap orang yang percaya dan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menjadi bagian di dalamnya, menjadi umat-umat Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai umat Tuhan. Dan ketika kita menjadi umat Tuhan, maka pengampunan dosa menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kembali di dalam Yohanes tadi, Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yang dia selesaikan di sini, salah satu yang diselesaikan adalah pengampunan dosa. Karena seperti tadi saya sudah katakan, di muka bumi ini tidak ada nama yang sanggup dan mampu untuk mengampuni dosa. Tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu agama pun, tidak ada satu gereja yang mampu dan sanggup mengampuni dosa. Selain daripada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita, untuk memerdekakan kehidupan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Apapun latar belakang kehidupan. Kisah Rasul 13 ayat 38 firman Tuhan berkata begini. Jadi ketahui saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Jadi berita pengampunan dosa ini ada karena Yesus, ada karena nama Yesus, terjadi karena nama Yesus, diberitakan karena nama Yesus. Karena dia adalah pribadi yang kudus, satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang pernah ada, pernah lahir di muka bumi ini. Dia lahir bukan karena ketentuan manusia, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia lahir karena dikandung oleh Roh Kudus sebagai pribadi yang maha kudus, sebagai pribadi yang maha suci. Ketika Yesus lahir di dunia ini, maka kabar pengampunan dosa diberitakan kepada semua orang yang mau menerima dia. Ingat baik, kepada semua orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47 di sana dikatakan begini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah pusat pemberitaan tentang pengampunan dosa. Dari Yerusalem berita pengampunan dosa itu mengalir kepada semua bangsa-bangsa yang ada di
Kristus. Dia menawarkan pengampunan dosa bagi kita semua manusia yang mau datang kepadanya. Bagi kita semua manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian pengampunan dosa. Dosalah yang membuat hubungan antara kita dengan Tuhan terputus. Dosalah yang membawa hidup kita terus-menerus merasa hidup kita tidak layak. Dosalah yang seringkali mengintimidasi hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, yang tidak layak. Tetapi berita yang sangat baik disampaikan kepada kita. Sehina apapun kita, sekotor apapun hidup kita, senajis apapun hidup kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita membuka hati kita bagi Tuhan Yesus Kristus, maka pengampunan dosa menjadi bagian kehidupanmu. Tuhan Yesus tidak pernah memandang latar belakang kehidupan kita. Enggak pernah. Apapun latar belakang kehidupanmu, ketika kau mau datang kepada Tuhan Yesus, maka pengampunan dosa pasti terjadi dan berlaku di dalam kehidupan. Bagaimana supaya kita dapat menerima kepastian pengampunan dosa? Kepastian pengampunan dosa di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yang harus kita tahu, yang harus kita lakukan juga adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita bukan orang berdosa, maka kita tidak akan datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, firman Tuhan berkata ketika kita sadar kita orang berdosa, maka kita harus bertobat datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20 bilang, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari kita adalah orang berdosa dan kita membuka hati kita bagi Yesus. Maka di sini firman Tuhan berkata, Dia mendatangkan kelegaan, memberikan kelegaan, memberikan damai, memberikan sejahtera, memberikan sentosa di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu untuk memberikan kita kelegaan yang abadi, kelegaan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa diberikan oleh agama, yang tidak bisa diberikan oleh gereja, tetapi kelegaan abadi bisa diberikan oleh Yesus bagi kita yang mau menyadari dan datang merendahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi nabi-nabi bersaksi, nabi-nabi zaman dulu bersaksi bahwa akan ada satu pribadi yang akan datang menjadi juru selamat semua umat manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini firman Tuhan berkata, ketika kita mempercayai, kita benar-benar mengimani bahwa Yesus itu
Tuhan, Dia adalah juru selamat, maka pengampunan dosa, firman Tuhan bilang, terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita percaya dengan sepenuh hati kita. Jadi modalnya hanya percaya bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi, Dia berkata sudah selesai. Dan Dia menyelesaikan semua dosa dan kesalahan hidup kita. Telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan, dan jadikan Dia juru selamat di dalam kehidupan. Karena Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kebenaran firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipindahkan dalam kerajaan kegelapan, dipindahkan di dalam kerajaan terang. Hidup kita dimerdekakan dari belenggu kuasa iblis. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, sekaya apapun engkau mungkin memiliki uang triliunan di bank, tetapi ketika engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata bahwa hidupmu ada di dalam tawanan kuasa kegelapan. Hidupmu ada di dalam tawanan kuasa iblis. Dan hanya Yesus yang sanggup dan mampu melepaskan hidupmu dari tawanan kuasa iblis itu, ketika engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia menghancurkan kuasa kegelapan itu, mengalahkan kuasa iblis itu. Hanya Yesus yang sanggup dan mampu dan telah mengalahkan kuasa iblis itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita, dari semua kenajisan hidup yang membuat kita tidak layak, yang seringkali dapat menuduh kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka pengampunan dosa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 13 ayat 39, firman Tuhan berkata begini, di dalam Dia dan setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi firman Tuhan berkata, ketika kita percaya, ketika kita menerima, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab memberikan jaminan kepastian, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jadi tidak ada dosa yang terlalu kuat untuk mengikat kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu pribadi pun yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang najis. Ketika datang kepada Tuhan, senajis apapun hidup kita, serusak apapun hidup kita, seberdosa apapun hidup kita, kata firman Tuhan, maka semua dosa kita dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh darah anak domba Allah itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu untuk menyucikan kita
kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Markus pasal yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman Tuhan berkata, inilah yang ada di dalam hati kita, yang tinggal di dalam hati kita. Jadi siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kata firman Allah, maka kita terlahir dengan jenis dosa yang sama. Firman Tuhan berkata, sebab dari dalam, dari hati seseorang, kita belum berbuat, kita belum berkata-kata, kita belum bertindak, baru timbul di dalam niat, baru timbul di dalam pikiran untuk berzina, untuk selingkuh, untuk melakukan percabulan. Firman Tuhan berkata, baru kita punya niat itu. Firman Tuhan bilang kita sudah najis, kita sudah berdosa. Apalagi ketika kita melakukan dan kita bertindak, baru kita memiliki niat untuk mencuri, baru kita memiliki niat untuk selingkuh, baru kita memiliki niat untuk membunuh. Firman Tuhan berkata, kita sudah najis di hadapan Tuhan. Baru kita memiliki niat untuk menjadi orang yang serakah, menguasai milik orang sebelum kita mengambilnya. Firman Tuhan berkata, kita sudah najis sebelum juga kita melakukan kejahatan. Dan juga firman Tuhan berkata, ketika kita mau berlaku munafik, baru berpikir, firman Tuhan berkata, kita sudah najis. Ketika juga kita berpikir untuk iri hati kepada orang, kita menghujat, mencaci maki orang, baru timbul di dalam niat kita. Baru juga timbul niat untuk menjadi orang yang sombong. Firman Tuhan berkata, kita sudah najis. Nah, kalau kita periksa hati kita, di manakah hati kita hari-hari? Apakah hati kita dipenuhi dengan segala pikiran-pikiran yang jahat? Apakah hati kita dipenuhi dengan percabulan? Apakah hati kita dipenuhi dengan apa? Untuk mencuri, mengambil milik barang orang? Apakah hati kita dipenuhi untuk membunuh orang? Hati kita dipenuhi dengan kebencian? Apakah hatimu dipenuhi dengan dosa untuk berzina? Berzina dengan istri dan suami orang? Firman Tuhan berkata, ketika kita baru berpikir untuk itu, kita sudah najis. Dan semua dosa ini mau diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Dia mau menyelesaikan juga dosa itu di dalam hati kita. Dosa itu di dalam pikiran kita. Dosa itu di dalam jiwa kita. Mau diselesaikan, mau dibereskan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita merendahkan hati kita, kalau kita merendahkan jiwa kita, kalau kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, kita datang kepada Tuhan, maka pengampunan Tuhan pasti menjadi bagian kehidupan. Yang harus kita lakukan juga adalah ketika kita tahu kita orang berdosa, kita sadar kita orang berdosa, kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Jadi Tuhan mau ketika kita sadar, kita datang kepada Tuhan bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan pelanggaran,
berdosa, kenajisan demi kenajisan, ketidaktaatan demi ketidaktaatan, ketidaksetiaan demi ketidaksetiaan, kenajisan demi kenajisan sudah kita lakukan. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengakui di hadapan Tuhan dengan jujur, kita merendahkan diri bahwa kita adalah orang berdosa, maka firman Tuhan berkata, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan, akan diampuni oleh Tuhan, akan dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata begini, siapa yang menyembunyikan, kalau kita tidak mau mengakui di hadapan Tuhan, tahu isi hati kita. Tuhan mengenal isi hati kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita menyembunyikan di hadapan manusia. Tetapi Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenali sampai ke dalam hatimu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Kita mungkin bisa bersembunyi kepada manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan pelanggaran kita. Walaupun itu sekecil apapun itu, kita menutupi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, karena Dia Tuhan Maha tahu. Amsal pasal yang ke-5 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Jadi segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita, semua yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, firman Tuhan bilang semuanya nyata di mata Tuhan, semuanya terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi olehnya. Jadi langkah kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, semuanya itu dilihat, diawasi, diperhitungkan oleh Tuhan, dan dicatat di dalam buku kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi ketika kita tidak mau mengakui dosa kita di mata Tuhan, maka pengampunan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dan kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa itu. Dan firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia meninggalkan dosa itu, maka Tuhan, Dia akan mengasihi kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dia mati 2000 tahun yang lalu karena Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita masuk neraka. Dia mau kita hidup bersama-sama dengannya di dalam kerajaan-Nya di surga. Oleh karena itu, untuk kita masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan di surga yang telah disiapkan bagi kita, firman Tuhan berkata, kita datang, kita mengaku dosa kita, kita merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi apapun jenis dosa yang pernah kita buat, kita lakukan, ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia akan mengampuni. Bukan hanya Dia mengampuni, tetapi Dia menyucikan kita dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran, dari segala kenajisan hidup kita. Itu akan disucikan oleh Tuhan
Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Yang terakhir, supaya kita dapat mengalami pengampunan dosa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata, kita harus juga dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita dibaptis, firman Tuhan berkata, di sini Alkitab berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus, maka kepastian pengampunan dosa menjadi bagian kehidupan. Maka Tuhan pasti menyucikan hidupmu dari segala kenajisan hidupmu ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan kepastian pengampunan dosa. Dan yang memberikan kepastian pengampunan dosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka pengampunan dosa menjadi bagian hidupmu. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau telah menerima Dia sebagai Tuhan, engkau harus dibaptis. Karena ketika engkau dibaptis, maka pengampunan Tuhan, pengampunan dosa benar-benar kita miliki, menjadi bagian hidup kita. Karena ketika kita dibaptis, kata firman Tuhan, ada satu pengakuan Allah Bapa di dalam surga. Ketika kita dicelupkan dari air dan kita keluar dari air itu, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, maka Bapa memproklamirkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memberi hidup kita dibaptis, dan kita keluar dari baptisan itu, kenapa terjadi tepuk sorak di sorga ketika satu orang bertobat? Karena Allah Bapa sendiri memproklamirkan kepada malaikat-malaikat di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi status kita ketika kita dibaptis, maka kita diangkat oleh Allah menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi kepunyaannya, bahkan menjadi anak-anak kerajaannya, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi betapa pentingnya baptisan itu dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan